Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari Minggu biasa ke-26 ini kita bergabung dengan umat untuk bersyukur pada Tuhan atas segala berkat yang kita terima. Dalam kebersamaan persekutuan ini sebagai orang-orang beriman, kita dikuatkan kembali oleh firman sabda yang kita dengarkan tadi dan juga lewat tanda ekaristis yang kita rayakan, yang Tuhan wariskan kepada kita. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Saudara-saudari, dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi, saya mengajak kita untuk memberikan perhatian mulai dari bacaan kedua. Ketika Paulus di dalam sharingnya, dia bersama dengan komunitas umat beriman, dalam suratnya kepada umat di Filipi, mengungkapkan apa yang hidup di tengah-tengah mereka, apa yang mereka yakini, apa yang memberikan semangat, apa yang memberikan jiwa kepada mereka. Kita tahu juga Paulus dalam penderitaan, dia dipenjara, tapi luar biasa. Dalam keterbatasan itu, wawasannya terbuka, visinya tetap jelas, mengikuti Tuhan, dan dia mau share itu juga kepada umat yang tersebar di mana-mana. Mulai dari umat Filipi, tapi juga untuk zaman kita sekarang ini. Ketika dunia ini kita mengalami juga berada di dalam masa penderitaan, masa pandemi ini. Paulus mengatakan, walaupun dalam rupa Allah, Yesus Kristus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan seterusnya kita dengarkan, merendahkan diri sampai mati, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus Kristus digambarkan bisa meninggalkan kemuliaannya sebagai yang ilahi, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang begitu tak ternilai, tetapi ditinggalkan demi kebaikan yang dia anggap tinggi, mungkin lebih tinggi dalam arti untuk keselamatan umat manusia. Karena dia sadar, dia tahu juga bahwa memang ini kehendak Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Bisa meninggalkan kemuliaan. Ini adalah suatu proses dari keputusan pribadi, karena merasa bertanggung jawab untuk keselamatan umat manusia. Ia digambarkan mengosongkan diri, menjadi hamba seperti kita manusia. Ia mengosongkan diri dalam arti apa? Merendahkan diri sedemikian rupa sehingga menerima kematian dengan penuh ketaatan. Kita ingat apa Yesus katakan dalam pergumulannya untuk menghadapi sakaraat maut ini. Ya Bapa, kalau boleh piala ini dilewatkan, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendak-Mu lah yang terjadi. Ketaatan kepada kematian bukan hanya mati biasa-biasa, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita membayangkan kematian semacam ini yang tidak pernah terjadi serupa sebelumnya. Dan dalam kehidupan manusia selanjutnya mungkin juga tidak lagi sesudahnya begitu luar biasa kematian yang ia alami. Namun, saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi sesudahnya, kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kisah cerita belum berakhir, karena
apa yang kita dengarkan dalam bacaan kedua tadi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Saudara-saudara yang terkasih, Allah memutarbalikkan gerakan. Awalnya mulai dengan turun ke dunia, gerakan turun, tapi kemudian kebalikannya meninggikan dia, gerakan untuk kembali dalam kemuliaan. Bukan hanya itu saja, Paulus menutup bacaan tadi dengan mengatakan, bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudari, apa artinya Tuhan? Tuhan itu berarti dia adalah master. Dia yang menguasai. Menguasai apa? Terutama mulai menguasai dirinya sendiri. Emosinya. Kepentingan-kepentingan pribadi. Karena melihat apa yang lebih luhur, apa yang lebih bernilai, yaitu menjalankan kehendak Bapa. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk dunia, untuk umat manusia, supaya dunia dan umat manusia ini diselamatkan. Karena itu dikatakan, bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebelumnya dia di dalam refleksi iman kita adalah Allah Putra. Allah dengan 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sedangkan sekarang dengan perutusannya dia menjadi penyelamat bagi dunia. Mempunyai relasi yang lain dengan dunia sebagai penyelamat. Mempunyai peran sebagai Tuhan yang menguasai diri sendiri. Dan karena itu menguasai rupa-rupa kecenderungan, kepentingan yang justru memecah persatuan Allah dengan manusia dan manusia satu sama lain. Saudara-saudari, himne ini yang disebut himne pengosongan diri merupakan jiwa, merupakan semangat dari umat perdana. Tentu lalu kita bertanya, bagaimana kita menerapkan itu, mempraktekkan itu, mengaplikasikan itu di dalam hidup kita sehari-hari. Zaman ini, di tengah-tengah rupa-rupa pengalaman hidup, peristiwa-peristiwa, mungkin juga kesulitan, juga di masa pandemi ini, kita diajak untuk menjiwai semangat dari umat perdana ini di dalam refleksi dari Paulus, yaitu merendahkan diri demi orang lain. Merendahkan diri demi keselamatan orang lain. Dengan cara berjuang untuk persatuan, untuk kesatuan. Itu yang Yesus perjuangkan. Sehingga ia mau menjadi manusia, menyelamatkan kita, supaya kita dipersatukan satu sama lain, dan terutama dipersatukan dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam arti ini, maka bacaan Injil berbicara kepada kita, perumpamaan tentang 2 anak, ketika diminta oleh bapaknya untuk pergi melaksanakan tugas, yang sulung mengatakan, ya Bapa, tetapi tidak pergi. Sedangkan yang kedua, yang terakhir mengatakan tidak, tapi kemudian ia pergi. Dia menyesal, dia masuk ke dalam hatinya, merenungkan baik-baik apa yang disampaikan oleh bapaknya, lalu dia kembali untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Bapa. Karena itu kita dengarkan tadi, Yesus bertanya kepada mereka, siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Yesus tidak bertanya siapa yang menjawab dengan sopan, siapa yang menjawab dengan terhormat, bukan untuk membuat orang lain senang, bapaknya senang, ya tapi tidak pergi.
Yesus tidak bertanya tentang kehormatan dan kesopanan. Yesus bertanya, siapa dari dua anak ini yang melaksanakan kehendak Bapaknya? Jawaban jelas, yang terakhir. Saudara-saudara yang terkasih, dalam arti ini, bacaan Injil dalam konteks bacaan tadi, pertama tadi, menunjukkan apa yang diperhitungkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan terutama latar belakang sejarah kita dengan segala peran-peran sebelumnya. Seperti dalam konteks bacaan Injil, imam-imam kepala dan orang-orang tua bangsa Yahudi datang kepada Yesus dan bertanya, bagaimana pendapatmu? Ada dua orang, ada seorang bapa mempunyai dua anak laki-laki. Ia berkata kepada yang sulung dan yang kepada yang kedua. Imam-imam kepala dan orang-orang tua bangsa-bangsa Yahudi ini dengan latar belakang ini. Bukan sejarah itu, latar belakang itu yang paling penting. Yang paling penting yang diperhitungkan oleh Tuhan yaitu mengosongkan diri. Yang diperhitungkan oleh Tuhan yaitu percaya pada Tuhan, pada Yesus. Dalam arti ini maka lanjutan dari bacaan Injil yang Yesus katakan lalu mempunyai makna lebih jauh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Yang diperhitungkan oleh Tuhan bukan peran-peran sebelumnya, pangkat-pangkat dan lain-lain sebelumnya, tetapi bagaimana berhadapan dengan peristiwa-peristiwa hidup, perjumpaan-perjumpaan sabda Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan pada waktu itu, orang tergerak untuk percaya kepadanya dan mengosongkan diri, merendahkan diri, sehingga dengan demikian lalu terbuka untuk saling melayani di dalam kehidupan ini. Yang diperhitungkan oleh Tuhan yaitu cinta yang sejati, cinta yang benar. Cinta yang benar itu apa? Bagaimana? Bukan terutama nyata di dalam mulut, lewat mulut, dengan rupa-rupa janji-janji, dengan rupa-rupa perkataan yang bagus-bagus, indah-indah, yang manis didengar, tetapi yang nampak di dalam tindakan sehari-hari. Tindakan-tindakan berbicara jauh lebih keras, lebih lancang, lebih nyaring, lebih bergema daripada kata-kata. Kita dengar, lain-kali ada istilah NATO, no action, talk only. Tidak ada tindakan, tapi hanya bicara saja. Mari kita mohon agar di dalam perayaan Ekaristi ini pada hari Minggu ke-26 masa biasa ini, pada hari Minggu keempat dalam bulan September, bulan Kitab Suci, kita diingatkan lagi untuk bagaimana kita menjalani hidup ini dengan cara seperti bacaan pertama mengatakan, bertobat. Kalau orang fasik bertobat dan menjalankan kebenaran dan keadilan, maka ia menyelamatkan nyawanya. Kita mohon agar Roh Kudus tetap menaungi, menyertai kita, agar di dalam peristiwa-peristiwa hidup kita, perjumpaan kita, kita tetap mengambil keputusan. Kita mengambil tanggung jawab pribadi untuk saling membantu, saling menyelamatkan. Tuhan memberkati kita sekalian.